Selamat pagi adik-adik. Pagi juga kakak. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita mulaikan ibadah kita, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Mari kita bersorak-sorak untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Terima kasih Bapa. Kami telah memuji Engkau. Kami telah memuji Engkau. Kini tiba saatnya. Tiba saatnya. Kami mau mendengarkan. Firman Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan, kita masih bisa beribadah online hari ini. Adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Mari disiapkan dulu ya. Adik-adik buka Alkitabnya di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita mau review dulu sedikit untuk cerita minggu lalu ya yang dibawakan oleh Tante Susi. Masih ingat kan ya ceritanya? Ceritanya tentang
pertemuan Yesus atau Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Nanti juga di cerita tante akan bahas sedikit. Oke, mari kita mulai ceritanya. Hari ini tante akan membawakan cerita tentang Yesus terangkat ke surga, yaitu tadi dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Pada waktu itu Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, yaitu pada hari yang ketiga, yaitu di minggu pagi-pagi, Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan di sana Maria Magdalena terlihat takut melihat Yesus. Lalu Yesus berkata, "Salam bagimu, tidak usah takut, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka bertemu saya nanti di Galilea." Lalu yang kedua, Yesus juga menampakkan dirinya kepada 2 orang murid-muridnya yang sedang berjalan menuju kampung Emmaus. Dan di sana kedua murid itu sedang berbincang-bincang tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berbicara dan berjalan bersama Yesus. Lalu selanjutnya Yesus juga menampakkan diri kepada Petrus di Danau Tiberias. Adik-adik masih ingat kan ya cerita yang disampaikan oleh Tante Susi? Nah, di sana Tuhan Yesus menyampaikan kepada Simon Petrus supaya mereka menjala ikannya atau menebarkan jalannya di sebelah kanan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka mendapati ikan yang sangat banyak. Lalu pada akhirnya Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang ke-11 itu. Lalu pada saat itu muridnya sedang makan ketika Yesus menampakkan dirinya di sana. Dan Yesus juga menunjukkan dirinya bahwa penderitaannya telah selesai dengan banyak tanda. Dia menunjukkan yang di tangannya itu kepada murid-muridnya. Bahwa ia membuktikan bahwa dirinya adalah Allah yang hidup. Lalu selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Selalu menampakkan dirinya selama 40 hari setelah kebangkitannya. Lalu murid-murid Yesus berangkat ke Galilea, yaitu bukit yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus. Tadi kan masih ingat ya, Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena supaya menyampaikan pesan kepada murid-muridnya untuk bertemu di Galilea. Dan pada saat ini murid-murid Yesus sedang berangkat ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus mendekati murid-muridnya dan memberi pesan kepada mereka. Pesannya adalah, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah pesan-pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka bertemu di Galilea, yaitu di Bukit Zaitun. Lalu terangkatlah Yesus ke surga disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Lihat adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sangat terheran-heran melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ketika murid-murid Yesus sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang sedang berbaju putih, yaitu 2 orang malaikat berdiri di sebelah mereka. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri dan menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itulah yang disampaikan malaikat itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang terheran-heran, yang sedang bingung melihat kejadian pada saat itu. Lalu murid-murid Tuhan Yesus ini pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Jadi adik-adik juga di sini bisa jadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Contohnya jika teman-teman bermain dengan teman yang lainnya, adik-adik harus menunjukkan bahwa adik-adik adalah anak-anak Kristus, anak Tuhan. Artinya adik-adik harus melakukan hal-hal yang benar supaya teman-teman kalian bisa mencontoh kalian. Lalu ini rangkuman tentang Tuhan Yesus ya adik-adik. Adik-adik, tentang kematian Tuhan Yesus itu menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita manusia yang berdosa. Ingatkan, Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu setelah itu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya juga menunjukkan kemenangannya atas maut. Ya, lalu Dia juga melakukan penampakan. Penampakannya menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup. Lalu pada hari ini atau minggu-minggu ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya adik-adik bahwa Yesus menunjukkan Yesus adalah Allah yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Demikian adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Pesan yang kita sampaikan kepada adik-adik adalah bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Jika adik-adik meminta kuasa kepada Tuhan, mintalah dengan berdoa kepada Tuhan. Apalagi dengan situasi masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Kenaikannya membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa baik di bumi dan juga di surga. Adik-adik juga minta doa sama Tuhan supaya diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Supaya adik-adik bisa mendoakan papa mama, bisa mendoakan teman-teman yang lainnya. Dan juga bisa mendoakan keadaan di masa-masa sulit ini. Kita angkat pujian, ajaib kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan tetap sertai kami semuanya sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.